Haleluya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu, GPDI Kramat dan cabang-cabang, serta orang tua yang mendampingi? Hari ini kita bersuka cita dapat bertemu kembali sekalipun kita beribadah secara online. Karena adanya virus corona, tahu kan? Menyebabkan kita tidak dapat hadir di kebaktian minggu, baik di gereja maupun di cabang-cabang. Itu sebabnya kakak-kakak guru Pelnap akan memberikan pelajaran sekolah minggu secara online. Semoga hal ini tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan tetap ada bersama kita. Kita sama-sama berdoa ya, agar Tuhan Yesus selalu menjaga kita dan menyembuhkan mereka-mereka yang sakit karena virus corona ini. Saksikan dan ikuti ibadah ini supaya iman kita tetap terjaga dalam Tuhan Yesus Kristus, dan jangan lupa menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan mengadakan ibadah. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau angkat pujian ini lagi dari awal. Mari sama-sama katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dapat kembali lagi memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap hati kami Tuhan, kami mau buka Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Terang di dalam Tuhan, nyata di hidupmu. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Dia terangi hidupku, Dia terangi jalanku. Yesus pimpingku, Dia selalu bimbingku. Aku adalah anak terang. Lagi Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Terang di dalam Tuhan, nyata di hidupmu. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Dia terangi hidupku, Dia terangi jalanku. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Aku adalah anak Yesus pimpinku. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Dia terangi hidupku, Dia terangi jalanku. Yesus pimpinku, Dia selalu bimbingku. Aku adalah anak terang. Anak terang. Aku adalah anak terang. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, ngeng. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Pikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, ngeng. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus dialah hartaku. Kupikir-pikir rumah mewah, wow. Kupikir-pikir mobil mewah, nging. Kupikir-pikir harta yang banyak. Kupikir semua itu buatku bahagia. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus dialah hartaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus kaulah hartaku. Yesus, Yesus kaulah hartaku.
firman Tuhan, siapkan hati kita, konsentrasi untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Buat pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Pakai guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, membuat kami mengerti dan memimpin kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, hari ini walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti biasanya di gereja atau di cabang masing-masing, tapi kita bersama-sama bersekutu saat ini lewat online ya. Kita beribadah dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berharap, kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Berkati kami semua, dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, jaga, lindungi kami ya Tuhan. Saat ini kami mau terima firman Tuhan. Tuhan berbicaralah bagi kami semua di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing. Jamah kami, beri pengertian bagi kami ya Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap hati pikiran kami. Kuasai kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kakak mau ajak kita sama-sama melihat firman Tuhan. Bacaan kita hari ini dalam Alkitab kita diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13.
Kak Daryl bacakan ya untuk kita semua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, adik-adik, dari ayat-ayat yang kita sudah baca, ini adalah hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan tentang kerajaan sorga dan disampaikan dalam sebuah perumpamaan, ya, dalam sebuah contoh. Nah, dalam contoh ini adalah tentang 10 gadis. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, 10 gadis ini semuanya membawa pelita. Membawa pelita untuk pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Tapi yang membedakan di sini, dari 10 gadis itu ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, 5 gadis yang bijaksana ini membawa, apa dikatakan di sana? Membawa pelitanya, tapi bukan cuma itu saja, mereka juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Ya, sedangkan gadis-gadis yang bodoh, mereka membawa pelita, tapi mereka tidak membawa minyak seperti gadis-gadis yang bijaksana. Nah, akhirnya saat mereka menunggu mempelai, laki-laki yang ternyata lama tidak datang-datang, ya, mereka pun merasa mengantuk dan dikatakan di situ mereka semua tertidur. 10 gadis ini semuanya tertidur. Nah, sementara mereka tertidur, tiba-tiba waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Nah, mereka semua bangun, mereka terkejut. 10 gadis ini semuanya bangun, mereka terkejut lalu membereskan pelita mereka. Tapi adik-adik ingat, ya, waktu mereka membereskan pelita mereka, ada 5 gadis bijaksana yang tadi membawa minyak, tapi ada juga gadis bodoh, 5 gadis bodoh yang tidak membawa minyak. Nah, mereka yang gak membawa minyak ini, gadis-gadis bodoh ini, 5 gadis bodoh yang tidak membawa minyak, mereka kebingungan, ya, karena pelitanya sudah hampir padam, udah hampir mati karena lama menunggu mempelai, ya. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana
membawa minyak sehingga mereka punya persediaan. Mereka punya cadangan minyak untuk diisi lagi ke dalam pelita sehingga pelitanya bisa kembali nyala lagi dengan terang. Nah, pelajaran yang kita bisa dapat hari ini adik-adik ya, dari kelima gadis yang bodoh dan kelima gadis yang bijaksana ini, pelita ini seperti kita semua anak-anak Tuhan ya. Kita anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ditebus dari dosa-dosa kita ya. Kita dikaruniai oleh Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah yang digambarkan dengan pelita ya. Roh Kudus yang ada di dalam kita dalam kisah ini digambarkan dengan pelita ini, pelita yang menyala ya. Tapi di dalam keadaan seperti yang terjadi saat-saat gini gitu ya, di dalam masa yang gelap gitu ya, ada kelelahan di sini digambarkan ya. Semua orang-orang itu, semua gadis itu tertidur ya. Semua gadis itu tertidur. Nah, dan minyak ini adalah gambaran juga dari Roh Kudus itu sendiri ya. Minyak ini gambaran dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita, yang perlu kita terus percayai oleh firman Tuhan ya, yang kita bisa baca bersama-sama di dalam Alkitab. Minyak ini menjadi gambaran untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita ya. Jadi saat pelita ini ya, yang digambarkan di dalam firman Tuhan, mereka pelita yang dimiliki oleh gadis-gadis ini mulai redup ya. Tapi gadis-gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana ini mempunyai cadangan minyak ya. Demikian juga kiranya kita mempunyai cadangan minyak itu dalam kehidupan kita, yaitu kerinduan kita untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Dalam keadaan yang seperti ini nih adik-adik, waktu kita nggak bisa kumpul-kumpul, waktu kita nggak bisa sama-sama kita berkumpul nyanyi memuji Tuhan, tapi kita harus tetap punya kerinduan ya. Di rumah kita masing-masing kita tetap punya kerinduan untuk memuji Tuhan, kita tetap punya kerinduan untuk menyembah Tuhan, kita tetap punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan ya, kerinduan untuk berdoa, dan yang penting ya, jangan kita lupakan seperti 5 gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan minyak, mempersiapkan cadangan minyak. Kita juga minta supaya Tuhan penuhi kita semua dengan Roh Kudus-Nya ya. Di saat-saat ini kita benar-benar membutuhkan firman Tuhan. Kita benar-benar membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Dan sebagai ayat hafalan, dalam Markus 13 ayat yang ke-33 ya. Kaderal akan bacakan ayat hafalan kita. Markus 13 ayat yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sekali lagi ya, kita hafalkan. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Puji Tuhan ya. Demikian firman Tuhan.
Daryl ajak kembali kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Roh Kudus, kiranya Engkau yang memberi pengertian bagi kami semua ya Tuhan. Firman-Mu kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami di saat seperti ini ya Tuhan. Di masa-masa yang sukar, di masa di mana kami sulit untuk berkumpul seperti biasanya ya Tuhan. Kami tetap berharap, kami tetap menyembah Engkau di tempat kami masing-masing. Karena kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan yang menjadi penolong kami, Roh Kudus yang menjadi penghibur, yang mengajarkan kami. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu penuhi kami semua, penuhi anak-anak-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami rindu dapat kembali berkumpul lagi bersama-sama. Kiranya Tuhan yang dengar dan sempurnakan doa kami ya Tuhan. Dan semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.